Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rimanul Yakin. Saya dari Administrasi Bisnis dengan NIM 2431450501049. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem alur penyimpanan dokumen untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah manajemen dokumen bisnis. Saya menggunakan 3 sistem penyimpanan, yaitu sistem kronologi, sistem subjek, dan juga sistem abjad. Alasan penggunaan sistem tersebut adalah karena kefleksibilitasan dan juga kecepatan dalam pencarian dokumen. Berikut adalah penjelasannya. Akan menjelaskan proses alur penyimpanan dokumen dari dokumen diterima hingga dokumen dipindahkan ke dalam arsip inaktif ataupun arsip permanen. Nah, langkah pertama adalah kita menerima dokumen tersebut. Saya ambil contoh di sini menggunakan email dan juga Drive. Di sini, misalnya klien mengirimkan dokumen. Setelah kita baca, kita lihat ternyata dokumen tersebut merupakan faktur dari Bapak Haji Makmur. Nah, setelah mengidentifikasi dokumen tersebut, kita catat atau kita klasifikasikan ke dalam tabel yang telah kita buat untuk memudahkan kita nantinya dalam pencarian dokumen kembali. Kita masukkan ke dalam sini tadi tanggal dari surat tersebut adalah tanggal 5 Juni, termasuk dalam karena tadi faktur, jadi dia termasuk dalam dokumen invoice. Di unit 2 kita tulis faktur. Nah, setelah itu kode dokumen. Nah, untuk invoice sendiri, kode dokumennya adalah INV, dan faktur kode unitnya adalah F. Nah, nama tadi adalah Bapak Haji Makmur. Tulis unit 1, jadi kita dari belakang, dari nama belakang, Haji Makmur, dan Haji. Nah, itu kode abjadnya berarti MH. Setelah selesai kita tadi menuliskan dalam klasifikasinya, kita kembali lagi tadi ke dalam email. Nah, dalam email ini langsung aja kita add to drive, berarti masukkan ini ke dalam drive, di mana kita organize, kita masukkan ke dalam folder yang telah kita siapkan. Tadi kita mencari dari ini my drive dulu. Misal ini drive-nya perusahaan kan ya. Perusahaan kita cari ini PT Arsip Indonesia. Habis itu karena ini dokumen baru, jadi dia masuk dokumen arsip aktif. Tadi udah dan tahunnya sesuai tanggal tahun 2025. Kita masukkan ke dalam folder invoice. Masukkan model faktur. Setelah itu kita tinggal move sini aja. Nah, setelah selesai kita kembali lagi ke drive-nya. Kita buka kembali tadi. Atau juga bisa tadi langsung disimpan, setelah itu langsung dinamain saja. Nah, ini dokumen tadi faktur Bapak Haji. Ini kita rename terlebih dahulu, kita buat kode biar nanti enak mencarinya. Tahun dan tanggalnya tadi, jadi kita 26, 25, bulan Juni, tanggal 5, setelah itu underscore, kode dari dokumennya, invoice, dia faktur, miliknya Bapak Haji Makmur, MH. Nah, ini adalah proses dari mulai awal mendapatkan dokumen hingga pelabelan dan pemindahan ke aktif. Nah, nanti gimana nih misal kalau misal mencari dokumen dengan kode, ambil kode dokumen 2025 KU ANJ punya BA gitu kan, misal Caldestrap BA gitu kan. Jadi kita tinggal cari aja tadi masuk aja ke bagian email, bagian drive, kita cari di dokumen arsip aktif tadi kan tahun 2025. Setelah itu KU itu kode untuk keuangan. Setelah itu ANJ itu kode untuk anggaran. Nah,
ini ketemu punya Bapak BA. Misal ini ada banyak, nanti tinggal disesuaiin belakangnya aja. Nah, ini adalah simulasi temu kembali dari tadi, mulai dari tadi tergantung kodenya kan. Tadi kan kodenya ada yang awal tahun, habis itu subjeknya apa, subjek keduanya apa, dan yang terakhir itu kode abjadnya untuk pencarian namanya. Untuk pemindahan dari arsip aktif ke inaktif, kita cari terlebih dahulu dokumen apa yang perlu kita pindahkan. Misalnya ini faktur tahun 2022 yang harusnya sini sudah tidak terpakai, kita bisa tinggal langsung mindahin. Misalnya di faktur ini ada banyak sekali model-model file-filenya yang harusnya dipindahkan, kita langsung bagian ini file file fakturnya ini kita nanti langsung pindahkan saja. Kita tinggal move kemana, kita move ke arsip inaktif. Jadi kita allocation, masuk masuk my drive, cari tadi misalnya pt arsip ini, kita pindahin ke arsip inaktif. Kita masukin, dicocokin tahunnya, kita move sini. Nah, sudah pindah, kita cek terlebih dahulu. Inaktif 2022, bagian invoice. Nah, ini sudah terpindahkan. Hal ini juga sama nantinya dengan arsip permanen, kita cari dokumen atau folder yang berisi dokumen tahun-tahun yang sudah 10 tahun lebih dan tidak ada nilai historis yang harusnya dimusnahkan, kita bisa pindahkan ke dalam arsip permanen. Kurang lebih seperti itu. Itulah tadi penjelasan mengenai alur penyimpanan dokumen dari awal dokumen masuk hingga dokumen masuk ke dalam arsip inaktif ataupun arsip permanen. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.